Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya studi kelayakan bisnis yang ada di Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso. Ini nama brandnya, Bakmi Jawa Timur Woso. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Depi Hermanto, NIM 19104169999. Aspek pasar dan pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dari usaha ini semua kelas, yakni mulai kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Targeting yang menjadi target pasar adalah pasar masyarakat yang berlalu lalang di sekitar area rumah makan dan masyarakat setempat yang berada di dekat rumah makan Bakmi Jawa Timur Woso. Positioning, Posido ingin menciptakan image atau citra bagi resto ini di benak para konsumen adalah resto rumah makan Bakmi Jawa Timur Woso yang melayani sepenuh hati tanpa mematikan kantung konsumen dan tidak mengurangi kualitas yang sudah terjamin di rumah makan tersebut. Aspek manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan rumah makan Bakmi Jawa Timur Woso menggunakan pendekatan kombinasi dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan atas bawah bottom down. Dipilihnya dua pendekatan agar terjadi hubungan baik antara atasan dan bawahan, sehingga jika terjadi suatu masalah dalam pekerjaan, karyawan dapat mengungkapkannya kepada atasan agar atasan segera mengambil tindakan atas masalah yang terjadi di lapangan. Sisi program kerja, Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso berusaha melaksanakan aktivitas produk untuk mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pemasarannya, Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso merencanakan untuk memberi suatu dengan harga terjangkau oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Langkah pengorganisasian tujuan utama usaha rumah makan Bakmi Jawa Timur Woso adalah mendapatkan keuntungan atau laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Jadi motivasi untuk dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso adalah keuntungan dan produk yang dikenalkan serta digemari masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso harus dapat melayani para konsumen pelanggan dengan cara yang ramah agar pelanggan merasa nyaman dalam pelayanan yang diberikan oleh Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso. Struktur organisasi Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso mengatur usaha dan unitnya agar sejalan dengan tujuan usaha, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, dan kondisi lingkungan usaha baik internal maupun eksternal. Struktur Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso disusun secara sederhana, yaitu pemilik usaha berada di posisi paling atas selaku pemimpin usaha tersebut, lalu di bawahnya diikuti oleh para karyawan selaku pelaksana, di mana masing-masing karyawan melakukan aktivitas yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengarahan atau executing. Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso mengikuti pengarahan dari sisi seperti fungsi pengarahan yang harus terpenuhi serta sikap dan perilaku pemimpin yang hendaknya memiliki kriteria agar dapat mengarahkan bawahannya. Oleh karena itu, pemilik Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Woso berusaha menggunakan kekuasaan secara positif, terutama dalam mengambil keputusan sehingga dapat memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan untuk selalu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Yang keempat, pengendalian atau controlling.
Pengendalian yang dilakukan oleh Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso untuk memastikan apakah aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso menerapkan pelaporan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penjaminan diberlakukannya tindakan perbaikan atas kesalahan yang sewaktu-waktu akan bisa saja terjadi. Penaikan SDM atau penaikan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso terdiri atas 3 karyawan. Seleksi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso. Perekrutan karyawan dapat dilakukan sewaktu-waktu. C. Aspek sumber daya manusia. Proses rekrutmen membuat informasi lowongan kerja melalui media cetak. Pada tahap ini, pelamar dipanggil untuk mengikuti tes kemampuan dan pengalaman kerja sesuai posisi yang dibutuhkan. Contohnya seperti memasak. D. Aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana investasi. Biaya operasional sebesar 45 juta yang digunakan untuk penyewaan buku. Yang kedua, modal kerja untuk membiayai seluruh aktivitas lancar sebesar 20 juta. Total kebutuhan investasi kurang lebih 50 juta. Yang B, rencana kebutuhan dan aktiva tetap bangunan 25 juta rupiah, mesin kasir 1 buah kurang lebih 1,5 juta, kulkas 1 buah kurang lebih 2 juta, meja makan 10 buah kurang lebih 4,5 juta, kursi 20 buah kurang lebih 3 juta, piring 3 lusin 250.000, sendok 5 lusin 150.000, garpu 5 lusin 150.000, pisau 5 buah 300.000, wadah tisu 10 buah 25.000, kompor gas 2 buah, RP 5 juta, pulsa listrik 1 juta, jumlah aktiva tetap RP 45 juta, aktiva lancar kas 7 juta, bahan sayur 6 juta, jumlah aktiva lancar 20 juta, total aktivitas 50 juta. Skala usaha. Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso termasuk dalam skala kecil karena memiliki kekayaan atau aset sebesar 45 juta. Bentuk usaha ini adalah dagang UD. Yang ketiga, prosedur perizinan. Pendaftaran izin usaha ke Dinas Perekonomian Pemda yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Yang kedua, permohonan menjadi wajib pajak setempat untuk mendapatkan NPWP perseorangan. Yang ketiga, pendaftaran ke Departemen Teknis Dinas Perdagangan Industri secara umum. Aspek ekonomi. Dilihat dari sudut ekonomi bahwa adanya Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso ini tentunya akan menarik para pelanggan, khususnya bagi masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat ikut tertarik dengan adanya Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso. Di antaranya, yang pertama, dilihat dari segi harganya cocok dengan kantong masyarakat. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, dilihat dari segi tempat bisnis. Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso tersebut jika dekat dengan area jalan, maka dapat meningkatkan keuntungan tersendiri bagi pembisnis Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso. Di samping dari segi harga, bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sebagai tempat makan jika tidak memasak di rumah, dan tentunya meningkatkan keuntungan bagi pemilik Rumah Makan Bakmi Jawa Timur Roso. Sehingga dari segi kami, pendekatan bahwa usaha ini layak untuk didirikan.
aspek lingkungan dan aspek sosial. Dalam studi kelayakan bisnis, kita harus menilai kelayakan usaha secara komprehensif dengan memperhatikan aspek lingkungan eksternal. Aspek lingkungan eksternal meliputi akses, tempat, dan manusia. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan penyedia jasa akibatnya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi seperti ancaman terhadap perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi penting dianalisis untuk menjadi kelayakan bisnis. Aspek teknis atau operasional, pemilihan produk desain, produk yang akan diproduksi kepada masyarakat, pemilihan mesin dan teknologi kompor gas, Magicom, blender. Usaha ini kami buka di Jalan Sungai Jawi karena merupakan wilayah pasar yaitu masyarakat dan kelayakan dan kalangan lainnya dan merupakan jalan paling ramai di daerah tersebut. Kesimpulan dari hasil beberapa faktor, ternyata usaha rumah makan Bakmio Timoroso dinyatakan pantas didirikan karena mampu memberikan hasil yang layak untuk dijalankan. Selain didukung dengan harga yang terjangkau oleh kantong konsumen, letak yang strategis dengan makanan tradisional yang banyak diminati di kalangan masyarakat setempat, dan yang terpenting makanan ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dan dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan apapun. Saran dalam menjalankan usaha rumah makan Bakmio Timoroso ini yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga kualitas menu makanan yang diproduksi yang dapat meningkatkan penjualan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi tentang penelitian saya.